Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Sudinaji, dosen dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini disajikan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen 2025, yaitu penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT. Saya mengampu mata kuliah Coaching, Mentoring, and Training Design, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep, teori, dan praktek intervensi dalam pengembangan SDM. Intervensi ini adalah coaching, mentoring, dan training. Mahasiswa akan pelajari prinsip dasar, pendekatan, serta perbedaannya. Mata kuliah ini juga dirancang untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam menganalisis kebutuhan pengembangan SDM, serta merancang program desain coaching, mentoring, dan training yang efektif sesuai dengan tujuan dan konteks organisasinya. Salah satu capaian mata kuliah ini adalah menguasai pembuatan desain coaching, mentoring, dan training. Dalam CPMK ini terdapat 2 sub. Yang satu adalah menganalisis kebutuhan pengembangan individu dan organisasi. Yang kedua, merancang program coaching, mentoring, dan training yang berbasis pada teori dan best practice. Buku yang digunakan dalam mata kuliah ini ada salah satu buku utama, yaitu Employee Training and Development dengan penyusun Richard No. Evaluasi yang dilakukan terhadap mata kuliah ini menggunakan tes tertulis, unjuk kerja, dan proyek karya. Berikut ini adalah salah satu video pembelajaran terkait mata kuliah Coaching, Mentoring, and Training Design. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan salamnya, sejahtera untuk kita semuanya, ya. Sejahtera, mudah-mudahan juga bahagia berlimpah rezeki, ya. Amin. Baik, apa kabar semuanya? Baik, ya. Sudah siap hari ini ya? Siap. Oke. UTS kemarin gimana kabarnya? Lancar. Yang penting jawab atau jawabannya penting? Yang penting jawab. Ya, saya belum koreksi ya. Nah, hari ini tatap muka kita yang ke-8 ya, sesuai dengan yang sudah kita jelaskan di awal. Setelah UTS kita akan mulai mempraktekkan teori atau materi dan konsep yang kemarin sudah kita pelajari sebelum UTS ya. Nah, kegiatan kita ini nanti banyak di lapangannya dan banyak diskusinya karena ini kegiatan kelompok gitu ya. Ya, topik kita itu tentang penyusunan desain program pengembangan SDM. Oke. Ini yang menjadi capaian nanti akan teman-teman bisa lakukan ya. Jadi penyusunan desain program pengembangan SDM ini nanti pendekatannya ada 3 intervensi seperti judul mata kuliahnya, coaching kah, mentoring kah, atau training. Nah, grouping dari kelompok kita juga ngikutin ini, siapa nanti yang akan membuat program pengembangan SDM dalam bentuk intervensi coaching, dalam bentuk mentoring, atau dalam bentuk training. Beda-beda ya. Naturalnya sesungguhnya kalau Anda sebagai konsultan pengembangan SDM, Anda datang setelah ada komunikasi, baru di situ ditentukan, oh ini pakai coaching aja, oh ini mentoring atau training. Silakan Mas, masuk Mas. Oke, duduk. Boleh, silakan di belakang apa ya. Tuh. Gitu ya. Naturalnya seperti itu. Cuman karena kita latihan, di awal sudah kita tentukan ya.
kelompok A misalnya coaching, B mentoring, C training. Itu. Nah, oke. Mata kuliah kita ya. Ini terkait dengan capaian pembelajaran CPMK. Ini CPMK yang kedua ya. Kalau yang pertama, teman-teman diharapkan bisa mengetahui, menguasai, memahami teori dan konsepnya tentang coaching, mentoring, dan training. Nah, ini CPMK 2, menguasai pembuatan desain programnya. Ya, desain programnya tentang CMT ya, tentang CMT. Nah, harapannya nanti ya ada aktivitas dan pencapaian bagaimana kita bisa menganalisis kebutuhan pengembangan SDM di organisasi ini. Nah, pengembangan SDM di sini bisa individu, bisa kelompok sebenarnya, ya, individu atau kelompok. Ini pun nanti sesuai dengan intervensinya, apakah coaching, mentoring atau training. Yang kedua, merancang program coaching, mentoring, dan training yang berbasis pada teori dan best practice. Teori, konsep, kemarin sudah kita pelajari, ada beberapa macam tentunya ya. Apakah coaching bisa dilakukan secara grouping, kelompok misalnya, ya? Apakah mentoring hanya bersifat individu? Ya, jenis-jenis nanti teman-teman bisa ulang lagi, pelajari lagi ketika proses penentuan ya, ketika proses penentuan metodenya nanti. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan best practice sebenarnya? Beberapa orang melihat bahwa best practice itu ya kita gunakan pengalaman orang dulu, orang lain yang sudah melakukan itu lalu kita pakai ya. Tapi sebenarnya juga bisa kita gunakan sebagai panduan kita sendiri ya ketika menyusun program ini. Ya. Satu, ini ada berapa nih? 8 ya. Setidaknya ada 8 kriteria ya yang dimaksud dengan best practice ya. Dimana best practice itu berarti sesuatu aktivitas yang terbaik atau teladan yang baik yang bisa dilakukan. Jadi produknya harus efektif, berhasil menyelesaikan masalah, efisien, menggunakan sumber-sumber daya yang ada dan bisa dipakai. Karena bisa jadi sumber dayanya ada, kita nggak bisa pakai. Nggak bisa pakai karena nggak tahu caranya misalnya ya, karena nggak ada panduannya, nggak ada informasi, tidak bisa akses ya, hanya bisa lihat, nggak bisa ngakses juga bisa. Replikatif, oh ini bisa digandakan, bisa diterapkan di tempat yang lain konsepnya. Maka dari 3 ini saja kita berharap teman-teman nanti bikinnya sungguh-sungguh ya. Kenapa sungguh-sungguh? Ini persoalan pertanggungjawaban kita dengan pihak organisasi. Nah, ini organisasi yang mana yang bisa kita lakukan? Intinya kan di organisasi kan butuh pengembangan SDM. Ya. Kalau itu perusahaan berarti ada karyawan lama, ada karyawan baru. Pasti dia masing-masing memiliki tingkat kompetensi tertentu. Dan perusahaan pasti punya harapan juga. Ya, pasti punya harapan. Seberapa lengkap, seberapa bagus tingkat kompetensi dari karyawan yang dia miliki. Gitu ya. Oke, kembali ya, ini kerjaan kelompok, nanti teman-teman ke lapangan, jangan lupa minta surat izin nanti ya ke tata usaha ya. Lalu nanti di sana Anda akan melakukan survei tentunya ya, tanya jawab. Gunakan ilmu observasi, interviewnya ya, gunakan itu. Yang ketiga juga gunakan soft skill untuk komunikasinya, kan harus pendekatan. Ada pertanyaan nggak Pak? Ya, Ini kan organisasinya atau target sasaran kelompoknya itu kan belum ditentukan. Nanti untuk kriteria-kriterianya itu kayak gimana yang harus kita targetkan? Apakah boleh itu bentuk kayak LPM atau lembaga pengembangan masyarakat yang kayak ibu-ibu PKK, ataukah harus organisasi-organisasi informal atau non formal yang ada di kampus saja? Komunitas gitu maksudnya iya. Ya. CMTD ya. Ini salah satu mata kuliah yang disetting industri ya. Settingannya industri ya. Meskipun sesungguhnya kalau saya pribadi tidak melihatnya ini industri.
Karena hampir semua bidang memerlukan ini, ya. Settingnya industri, artinya biar kalau industri pasti teman-teman di sini kan pasti perusahaan, ya, segala macam, yang semuanya formal ada. Kita akan permudah ya, kita akan berbahas secara sederhana sebenarnya adalah semua organisasi, lembaga, perusahaan, instansi atau apapun itu yang memang di situ sangat mementingkan kinerja dan itu terawasi. Ya, maksudnya terawasi, setiap orang itu pasti ada atasan, ada bawahan, ya, ada yang menilai, ya, ada yang menilai. Nah, maka jika komunitas atau organisasi itu memang punya power di situ, ya bagus. Artinya program yang akan kita buatkan, sebenarnya kita membuatkan gitu ya, dari hasil proses identifikasi nanti, membuatkan itu bisa dimanfaatkan di situ. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi Anda mau kalau ke Ormawa bisa nggak? Bisa, cuman konsekuensinya sangat rendah. Lebih baik gunakan perusahaan, ya, gunakan organisasi, misalnya koperasi bisa, ya, atau yayasan yang memang cukup kuat ya, cukup terkenal misalnya ya kalau ada di kota sini, ya, di Solo itu bisa digunakan. Kemarin ada juga yang di kelas lain ditanyakan gimana Pak kalau misalnya organisasi di takmir masjid segala macam. Ya dilihat dulu, ya, kita harus bandingkan masjid, musola atau takmir yang memang kalau di Jogja kan ada masjid Jogokaryan. Nah, ada nggak masjid-masjid yang kayak gitu? Oh di Sragen ada Pak. Nah pakai itu, ya. Itu bisa dipakai karena di situ ada nilai-nilai memang sudah bisa kita pelajari. Tapi kalau yang sedang bertumbuh dan tidak ada SOP-nya, nggak ada peraturan apapun, jangan dulu, ya, karena kita butuh kalau orang mau kerja kan ada job spesifikasi, harus berpendidikan ini, harus bisa itu kan, ada standarisasi di situ. Itu yang kita perlukan sehingga teman-teman nanti waktu menyusun identifikasi mudah panduannya atau acuannya itu ya, paham ya. Oke. Baik, ini saya lewati, nggak semuanya kita jelaskan. Intinya kriteria ini diharapkan memandu kita bisa profesional karena datang itu kita dapat manfaat, ambil datanya kan, dapat datanya. Nah mereka berharap apa? Data saya mau dipakai apa? Berarti berharap hasilnya harus bermanfaat dan membantu. Bekerjalah secara profesional meski masih mahasiswa, ya, tetap hasilnya harus bisa dipakai. Oke. Baik, nah ini nanti contoh laporannya. Ini baru satu laporan aja ini, ya, karena di dalamnya masih ada beberapa hal yang sifatnya lampiran-lampiran. Jadi tugas utamanya adalah nanti penyusunan rancangan atau desain program pengembangan SDM melalui coaching, mentoring, pelatihan. Nanti kita bagi, ya, misalnya nanti ada 3 kelompok ya, masing-masing, atau 6 kelompok, 2 kelompok coaching, 2 kelompok mentoring, 2 kelompok pelatihan, ya, seperti itu. Kemudian, nah ini daftar isinya sudah ada, teman-teman ini sudah ada template, nanti tinggal dipakai. Ya, tinggal dipakai. Kegiatannya apa? Ya, kurang lebih ini ya, A, B, C, D, E. Ada persiapan mitra atau tempat yang akan kita gunakan lembaga apa? Kancahnya. Lalu surat izin, silakan komunikasi dengan TU. Kemudian 3, ya, sudah mulai mencicil. Cicil ya. Guide-nya untuk pengambilan data. Karena Anda sudah kenal perusahaannya apa? B, pelaksanaan kunjungan ke mitra. Nah ini formalitasnya di sini, ya, ke sana minta izin, bisa kumpulin data, penyamaan persepsi itu penting, ya, sehingga nanti perusahaan nggak bilang mahasiswa bikin repot datang minta data, ya, hasilnya nggak jelas. Ya, nah penyamaan persepsi Anda bisa dianggap orang yang penting, hasilnya bisa digunakan bersama. Lalu pengambilan data silakan disesuaikan,
Nah, observasi interview atau literatur atau dokumen kerja bisa kita gunakan sebagai sumber. Yang ketiga, kunjungan komunikasi lanjutan. Silahkan, ini juga fleksibel ya, verifikasi, validasi. Oh, kemarin dapat data seperti ini, benar nggak? Ya, sejauh mana problem yang muncul, misalnya itu diverifikasi di sini. Mulai pengolahan, ya, identifikasi kebutuhan. Ada istilah DNA, Development Need Analysis. Jadi analisis kebutuhan pengembangan. Ya, yang dianalisis adalah organisasinya. Visi misi ya dipelajari, sejarah dipelajari, analisis organisasinya, mungkin di sini juga ada perubahan organisasi ya, pelajari. Dua, analisis tugasnya, job deskripsi. Jadi ketika teman-teman berada di proses awal itu sudah harus menemukan unit, departemen, bidang apa yang akan menjadi sasarannya. Jadi nggak semuanya. Misalnya di pemasaran, oke, pemasaran. Baik, berarti di pemasaran. Nah, di analisis job desk yang ada di pemasaran, ya. Oke. Kemudian analisis individu. Nah, kenapa individu? Nah, ini dia. Individu secara kelompok, ya, berarti satu unit, satu divisi. Ini sasaran untuk pelatihan, karena terdiri dari banyak orang. Tapi kalau mentoring coaching, sifatnya individu. Maka pertanyaan sederhananya, Pak, Bu, di marketing, siapa yang paling perlu pembinaan atau support untuk pengembangan dirinya? Pilih salah satu, ya. Sasaran individu untuk coaching dan mentoring, itu ya. Ini kita terus individu. Habis itu semuanya diintegrasikan ya untuk kita simpulkan DNA-nya. Oke. Setelah proses, silahkan mulai menyusun program pengembangan SDM-nya, PSDM ya. Menyusun bahan materi pengembangannya karena problem sudah dapat. Terus berdasar problem ini kita mau ngapain ya? Kalau coaching berarti Anda harus menyusun berbagai pertanyaan sifatnya trigger, nanyain, kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Maka coach itu tidak harus orang yang pintar melakukan pekerjaan yang dikerjakan si coach. Karena kita cuma nanya, kasih target, nantang aja. Tapi kalau mentor itu adalah orang yang ahli dengan pekerjaan tugas yang sama dengan yang mentee lakukan. Secara waktu maka mentoring bisa lama durasinya, tapi kalau coaching bisa lebih pendek. Pelatihan ya bisa sehari, bisa 2 hari juga ya. Oke. Itu ya, jelas ya. Oke. Nah, terus ada modul pengembangan SDM-nya. Terakhir, instrumen evaluasi program. Ini berarti apa? Mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Ya, seperti itu. Terakhir pelaporan. Nanti ada presentasi, upload naskah, modul, materi PSDM dan instrumennya. Itu. Apakah harus dipraktekkan? Boten. Anda cuma nyusun naskah pengembangan SDM. Itu. Jadi enggak sampai praktek ya. Itu. Hasilnya berikan ke perusahaannya biar perusahaan yang menggunakan kalau cocok. Ada pertanyaan lagi, Mas? Berarti tetap pakai data aktual dari organisasi yang dituju, Pak? Iya. Oh. Harus pakai data itu. Untuk teknisnya kita berapa jangka waktu pengerjaannya itu berapa hari diberikan oleh? Jadi baik, makasih diingatin nih. Kita akan masuk ke sini ya. Nanti groupingnya seperti ini, kurang lebih 67, plottingnya pembagian jenis program, tadi sudah saya jelaskan, format laporan tadi ya, sudah, kemudian timeline nanti saya jelaskan setelah ini, monitoring dan evaluasi saya jelaskan setelah ini. Nah ini, minggu 1 dimulai hari ini, ya, sampai minggu 8, ya. Ini prosesnya begini, Mas. Penjelasan tugas hari ini
saat ini juga Anda juga sudah harus persiapan browsing ya, cari informasi tentang perusahaan yang bisa kita pakai. Lalu pengambilan data minggu kedua ya, data masuk diproses, analisis dan integrasinya harus dilaporkan. Nah, disinilah nanti kita akan ketemu ya. Ada hari-hari kita ketemu, ada hari-hari kita cuman online ya. Supervisornya saya langsung ya, saya nanya WA ya, WA grup kelompoknya masing-masing. Itu kapan nanti bisa online Zoom bisa, atau ketemu langsung nanti kalau sudah mulai dekat di akhir ya ketemu langsung. Oke. Ya, tunjukkan hasilnya. Nah, habis itu ya lesan tanya jawab. Itu. Ya, diharapkan teman-teman sebelum UAS ini sudah selesai, UAS tinggal kirim. Itu ya untuk pertemuan hari ini ya, seperti itu. Silakan nanti kalau belum ada yang jelas atau mungkin ada hal baru yang teman-teman dapatkan, bisa WA saya saja ya, bisa di grup atau langsung. Oke, demikian ya, kita berharap mata kuliah CNTD yang menang ini mata kuliah dengan versi baru di kurikulum 2024, sedikit berbeda dengan di kurikulum 2018. Oke, terima kasih untuk kegiatan kita. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.